Masih semangat belajar termuknya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan tentang script termuk. Halo, dengan saya Ari di sini dari tembolok.id dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Jika kemarin kita sudah membahas aplikasi termuk, maka sekarang kita akan membahas script termuk. Mungkin kamu bertanya loh, Bang, apa bedanya aplikasi termuk dengan script termuk? Sebenarnya secara teknis itu sama. Bisa dikatakan script termuk itu ya aplikasi termuk, cuman beda bentuk saja. Nah, bedanya seperti apa dan kelebihannya seperti apa? Mari kita bahas secara mendetail di sini. Oke, yang perlu kamu pahami adalah tentang script termuk di sini bahwa script termuk ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi. Bedanya adalah script termuk ini masih berupa script atau masih berupa tulisan yang bisa dibaca dan dipahami oleh manusia, sedangkan untuk aplikasi yang kita install kemarin itu aplikasinya sudah di-compile atau sudah digoreng ya ke dalam bahasa mesin sehingga kita tidak bisa membacanya sama sekali karena itu berupa kode-kode mesin. Pada tahap pembuatan atau development sebuah aplikasi biasanya seorang programmer itu akan mengetikkan programnya ke dalam bahasa manusia. Tujuannya adalah simple supaya yang buat itu juga ngerti dan memudahkan saat pembuatan. Namun ketika program itu sudah selesai dibuat, maka kode program dalam bahasa manusia atau bahasa pemrograman itu akan di-compile atau digoreng ke dalam bahasa mesin sehingga bisa dijalankan di sebuah mesin atau komputer. Namun berbeda halnya dengan bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat script termuk, di mana bahasa pemrograman ini bersifat interpreter sehingga script atau source kodenya itu tidak perlu digoreng, ditranslate, atau dikompil ke dalam bahasa mesin supaya bisa dijalankan. Jadi saat masih dalam kondisi mentah atau dalam bentuk script, itu bisa langsung dijalankan. Itulah salah satu kehebatan dari script termuk ini, yaitu yang pertama adalah bersifat interpreter. Jadi di mana script atau source code-nya itu tidak perlu dikompil, tapi bisa langsung dijalankan saat itu juga. Jadi edit, save, langsung dijalankan. Jadi prosesnya bisa lebih cepat. Nah, begitu juga ketika kita ingin menjalankannya. Seumpama kita ingin memakai aplikasi atau script termuk tersebut. Sarannya untuk bisa menjalankan script termuk tersebut adalah kita harus menginstal framework dari bahasa pemrograman itu sendiri. Apa contohnya yang populer? Kita ambil Python. Maka kita harus menginstal library Python dan aplikasi Python di HP kita dulu, baru kita bisa menjalankan script yang dibuat menggunakan Python tersebut. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, script termuk ini juga bisa kalian edit-edit sendiri jika script ini tidak enkripsi atau tidak diacak atau tidak di packing. Jadi seharusnya untuk aplikasi-aplikasi yang berbasis script itu biasanya di open, sehingga sangat cocok sekali ketika bahasa pemrograman interpreter ini dipakai untuk membuat aplikasi yang berbasis open source atau source kodenya itu disebar atau dibuka sehingga tidak perlu encrypt. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar aplikasi tersebut bisa dimodifikasi atau dikembangkan oleh orang lain sehingga aplikasi tersebut bisa berkembang dan bisa bermanfaat lebih bagi orang banyak. Tentu saja biasanya aplikasi ini disebarkan secara gratis. Dan yang paling hebat lagi dari bahasa pemrograman interpreter ini yang dipakai untuk membuat script termuk adalah memori yang digunakan itu kecil. Alasannya kenapa? Alasannya simple, karena biasanya aplikasi dalam bentuk script ini interface-nya adalah interface konsol atau command line yang berupa teks. Sehingga memori yang diperlukan untuk mengeksekusi script ini dan filenya juga sangat-sangat kecil. Walaupun aplikasi dalam bentuk script ini memiliki kelebihan yang sangat banyak, tapi ada sisi kekurangannya juga. Nah, kekurangannya apa? Untuk yang pertama adalah dari sisi pengguna itu berasa ribet karena kita harus menginstal secara manual untuk framework bahasa pemrograman interpreternya. Contohnya di sini bisa macam-macam, ada Node.js, ada Perl, ada Ruby, ada Python, ada Rust, dan mungkin akan ada bahasa pemrograman yang lainnya. Terkadang kita juga harus menginstal library-nya secara manual supaya script tersebut berjalan. Jadi kita harus membuka script tersebut, lalu kita baca include-nya apa aja. Nah, di include itu sebenarnya adalah library-nya. Jadi pastikan cek dulu script-nya, library apa yang dipakai, lalu install library-nya, baru kita bisa menjalankan script tersebut. Nah, masalahnya jika seorang developer membuat sebuah aplikasi menggunakan script ini yang tujuannya tidak untuk open source, atau dengan kata lain, dia membuat program dalam bentuk script, tetapi scriptnya tidak ingin dimodifikasi. Nah, biasanya programmer atau developer ini akan melakukan packing atau melakukan enkripsi terhadap
skripnya. Nah, ketika dia melakukan ini, maka akan timbul kecurigaan bagi si penggunanya. Karena secara umum, jika suatu aplikasi dibuat menggunakan sebuah skrip, biasanya itu transparan. Karena memang bahasa pemrograman ini dipakai untuk project-project open source, ya kan? Jadi kalian juga perlu berhati-hati ketika kamu menemukan skrip termuk, tetapi skripnya tidak bisa dibaca. Begitu dibuka, cuman ada beberapa baris yang tulisannya base 64 atau apa, itu adalah cara mengacak atau mengenkripsi sebuah skrip supaya tidak dimodifikasi oleh skrip kiddie biasanya. Apa itu skrip kiddie? Nanti kita akan bahas di video berikutnya, yaitu hacking dengan termuk. Pasti itu bagian yang kamu paling tunggu-tunggu deh. Tunggu saja videonya, kita akan bahas semuanya. Nah, seperti tadi yang kita bahas tuh, kelemahan-kelemahannya. Jadi kesimpulannya, jika aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman interpreter, itu mudah dijiplak jika tidak di-packing atau dienkripsi. Sebenarnya bahasa pemrograman tersebut bisa dipakai untuk selain skrip termuk ya, karena bahasa pemrograman tersebut juga sudah luas digunakan untuk seperti web, untuk Internet of Things, atau untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa sih sebenarnya skrip ini dibuat? Nah, jawabannya adalah tergantung. Kamu kan tadi sudah belajar apa itu skrip termuk, bahwa skrip termuk itu ya sama dengan aplikasi biasa. Untuk apa dipakai ya tergantung dari kreativitas dari si pembuatnya. Iya kan? Sama kayak aplikasi yang di komputer, yang di laptop, atau yang di HP. Itu dibuat berdasarkan keperluan atau tuntutan pekerjaan. Jadi di sini sangat fleksibel, terserah. Pasti yang ada di mindset atau pikiran kalian itu pasti skrip termuk ini dipakai untuk hacking. Ya nggak ada salahnya, itu memang bisa. Tapi yang perlu kalian pahami adalah hacking itu tidak harus menggunakan termuk. Bisa menggunakan komputer biasa, laptop biasa, atau bahkan tidak menggunakan komputer atau laptop atau HP sama sekali. Jadi nggak pakai apa-apa bisa hacking. Yang jelas skrip termuk ini itu nggak ajaib. Jadi sama aja dengan aplikasi-aplikasi lain. Jadi kalau kamu ingin hacking, ya bukan masalah HP yang dipakai atau tool yang dipakai, tetapi skill kalian itu. Kalau cuman mau hacking bang, terus skripnya di mana bang, download di mana bang, sama aja bohong. Karena apa? Karena aplikasi itu dibuat oleh orang lain. Nah, orang lain yang membuat skrip itu, nah itu yang punya kemampuan hacking. Sedangkan kalian cuman pakai produk jadinya aja. Jadi kalian itu nggak bakal jadi hacker. Hacker itu ya harus punya skill ini, skill itu, punya banyak pengalaman. Nah, seperti itu ya tentang skrip termuk ini. Jadi skrip termuk ini tidak akan membuat dirimu menjadi seorang hacker, mengubah HP-mu menjadi alat hacking yang canggih. Enggak. Malah itu sangat berbahaya. Berbahayanya gimana? Nah, berbahayanya ketika kita mendapatkan skrip ini dengan cara yang tidak benar. Jika skrip ini kamu yang buat sendiri, kamu belajar dulu bahasa pemrograman, terus kamu ada masalah atau ada kesulitan apa, kemudian kamu bikin skrip termuk untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, itu baik-baik saja, itu aman karena kamu tahu betul skrip tersebut itu melakukan hal-hal seperti apa. Itu aman-aman aja. Karena kamu yang membuat, kamu yang sangat paham dengan skripmu sendiri, ya kan? Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita itu mencari skrip termuk untuk hacking di internet. Itu sangat berbahaya. Kenapa demikian? Logikanya sangat sederhana. Seumpama nih, cara berpikirnya gini aja. Semua kalian sudah pintar bahasa pemrograman, ya kan, bisa bikin skrip termuk. Terus otak kalian itu berpikiran jahat, ingin ngehack orang. Yang kalian harus pikirkan itu pasti gimana caranya ngehack orang yang gampang. Nah, salah satu cara yang paling gampang adalah dengan menipu pemula-pemula. Caranya gimana? Ya caranya tinggal bikin skrip termuk, bikin tutorialnya di internet, ngomong aja nih, skrip ini untuk ngehack Facebook, skrip ini untuk cheat Diamond FF, skrip ini untuk cheat Diamond Mobile Legends, skrip ini untuk hack Free Fire, kayak gitu. Wah, pasti banyak yang nyari kan. Nah, kamu bikin aja tuh tutorial di situ. Terus kamu bikin skrip termuk yang ternyata itu isinya phishing, yang diharuskan memasukkan username atau password dari akun Facebook kalian. Pasti kalian akan dapat tuh yang akun-akun mereka itu tuh yang pikirannya ingin nge-cheat. Nah, bahayanya seperti itu. Karena sudah banyak kasus orang yang menghubungi saya untuk konsultasi, ternyata bang, bisa nggak bang ngembaliin
akun Facebookku yang udah kena hack atau phishing? Pasti gitu. Saya jawab, nggak bisa dong. Kenapa nggak bisa? Sebenarnya itu bisa, cuman caranya itu belibet dan perlu syarat-syarat yang banyak dan kita harus ngubungin si customer service lah istilahnya dari Facebook tersebut dan kita harus punya bukti bahwa akun tersebut itu milik kita gitu loh. Jadi itu ribet juga. Jadi jangan sampai kalian itu mencari script termuk untuk tujuan-tujuan tersebut karena yang ada itu adalah kalian yang akan dihack. Tutorialnya ngehack, tapi aslinya yang ngehack dirimu itu loh, yang mempraktekkan tutorialnya yang kena hack. Bukan kamu yang mempraktekkan tutorial terus bisa ngehack akun punya teman. Enggak seperti itu. Karena untuk ngehack itu perlu skill, sedangkan kalau kamu belum ngerti apa-apa, cuma cari script termuk untuk ngehack, dijamin kamu yang kena hack. Nggak percaya, udah buktian aja. Pasti akunmu hilang itu. Oke, tadi sudah kita bahas seluk-beluk script termuk, dipakai buat apa, terus dapat scriptnya itu dari mana, ada yang bikin sendiri. Kalau kalian itu punya skill coding ya, bisa bikin sendiri, atau bisa download dan itu sangat tidak direkomendasikan jika kamu itu tidak bisa membacanya script tersebut, tidak bisa memahaminya. Atau script tersebut dienkripsi atau diacak, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Jadi di sini ada beberapa keunikan dari script termuk ini. Sebenarnya keunikannya itu bukan terletak di script termuknya, tetapi ada di bahasa pemrograman tersebut. Di mana ternyata bahasa pemrograman tersebut itu punya package management sendiri. Nah, jika kita yang video kemarin bahwa aplikasi termuk itu kita install menggunakan paket manajemen apt atau pkg, maka di script termuk ini yang memakai bahasa-bahasa pemrograman interpreter itu ternyata punya package management sendiri yang tujuannya untuk mendownload dari library yang dipakai oleh script yang akan kita jalankan nanti. Jadi untuk bahasa pemrograman interpreter yang pertama itu adalah Node.js. Nama package manajemennya adalah npm. Kemudian Perl itu menggunakan package management dengan nama Cepan. Kemudian Python, nah pasti ini sangat familiar ya kalau belajar script termuk ini karena kebanyakan script termuk itu dibuat menggunakan Python, yaitu menggunakan package manager PIP atau pip. Kemudian ada Ruby dengan Gem, kemudian TextLive dengan package manager adalah TLMGR, kemudian ada Rust yang menggunakan Cargo sebagai package manajernya. Dan mungkin ada banyak lagi, tapi pada video kali ini saya akan hanya membahas tentang script termuk menggunakan Python dan menggunakan bahasa pemrograman Bash atau Shell. Jadi Shell di Linux itu menggunakan Bash atau ESA. Nanti akan kita bahas di situ. Oke, kita langsung praktek saja ya. Kita ke layar termuk. Oke, kita sudah membuka termuk kita, lalu aduh ini ribet sekali, kita ketikkan apa untuk membersihkan layar? Clear. Oke. Nah, satu hal lagi, ketika kalian itu menggunakan script termuk yang dapatnya dari download, itu kan pasti banyak tuh tutorial sesat tuh yang tutorial ngehack ini Facebook, hack Diamond, FF, hack Mobile Legend Diamondnya, atau segala macam itulah. Yang isinya adalah script phishing itu. Kalian itu pasti akan menjumpai script yang harus di copy dan paste di sini. Biasanya script tersebut itu depannya itu kalau nggak git ya curl atau wiget. Kita lihat ya. Kita akan cari tutorial sesat. Contohnya apa ya? Termuk hack Mobile Legend Diamond. Nah, di sini ada nih yang paling atas nih. Cara 1001.com. Ini contoh tutorial sesat ya. Jadi kalian jangan praktekkan ini karena kalau kalian praktekkan ini dijamin akun Mobile Legends kalian itu akan hilang, akan kena hack. Jadi ini adalah contoh yang tidak perlu ditiru, yang tujuannya untuk edukasi supaya kalian itu nggak kena jebakan Batman. Oke. Contoh nih, tadi kita akan ceritanya saya itu pengen hack Mobile Legends tapi nggak punya skill sama sekali. Kayak aku cari pakai Google, cari termuk hack Diamond ML menggunakan termuk. Klik tutorialnya, oke. Websitenya sangat-sangat banyak AdSense-nya. Biasanya kalian tuh nggak baca, terus scroll, terus ada yang ada script-scriptnya. Nah nih, di sini script-scriptnya ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang perintah termuk nih. Harusnya kita sekarang udah mengerti dong tentang script-script ini maksudnya apa. Walaupun di sini ada beberapa kalimat atau kata-kata yang
tidak kita pahami, tapi setidaknya kita ngerti ini script ngapain aja gitu kan. Jadi pastikan kamu sudah menonton video dari part 1 sampai sekarang, jangan cuman video ini, nanti malah kalian bingung, ini apa sih bang, ini apa, itu maksudnya apa, jangan gitu. Jadi saksikan dulu dari video 1 sampai video ini. Oke? Nah, di sini ada, terus silakan buka aplikasi termuka Anda lalu tulisan perintah berikut. Nah, di sini ada nih, pip install request YAML. Nah, tadi sudah disinggung ya. Pip itu adalah package manager untuk si bahasa pemrograman Python. Pip ini dipakai untuk menginstal library-nya yang dipakai oleh script ini. Yang pertama adalah request dan YAML. Terus, baris yang kedua ini pkg install Python Git. pkg itu package management untuk Termux tentunya. Jadi dia menginstal aplikasi Termux dari repository. Aplikasi tersebut adalah bahasa pemrograman Python dan aplikasi Git. Nah, Python itu apa bang? Nah, Python tadi skripnya dibuat menggunakan Python. Jadi kita harus install Python itu di Termux kita supaya bisa menjalankan skrip tersebut karena dibuat menggunakan Python. Terus Git itu apa bang? Biasanya nih, skrip-skrip Termux ini itu di hosting atau diletakkan di website GitHub. Sebenarnya website tersebut itu dibuat untuk membuat project atau kolaborasi ya, dan publishing juga sebenarnya, dan version control juga sih untuk sebuah aplikasi. Jadi kalau kalian itu besok belajar bahasa pemrograman terus bikin aplikasi supaya aplikasinya bisa diupdate otomatis, nanti bisa pakai server GitHub ini. Jadi aplikasi kalian tuh ngecek versinya ke sana tuh ke GitHub. Kalau ada yang baru nongol peringatan, hey aplikasi ada yang baru mau update nggak? Gitu. Kalau dipencet langsung update sendiri. Nah kayak gitu sebenarnya untuk penggunaan GitHub yang udah level-level atas lah. Kalau di sini biasanya sih cuma ditaruh aja di sana supaya orang itu bisa download skrip-skripnya. Nah, kalau kalian itu cuman copy paste ini pun nggak bakal berjalan karena ada titiknya di sini nih. Nah, di sini petunjuknya setelah kalian install ini yang atas, ini pendukungnya. Nah, kalian baru ini perintah git clone diamond.ml kayak gini ya. Ini perintahnya maksudnya apa? Maksudnya adalah menggunakan git untuk mendownload skripnya. Kalau nggak percaya kita buka aja nih skripnya. Copy, ya buka aja di sini, paste. Nah, isinya kayak begini nih. Biasanya skripnya ada di sini nih. Contohnya nih, run.py. Kita bisa lihat isi dari skripnya. Kita buka. Nah, di sini nih yang mencurigakan nih. Karena apa? Karena skripnya itu nih dienkripsi kayak begini, kita nggak bisa baca isinya. Jadi ini sangat-sangat berbahaya karena kita tidak tahu dia ngapain. Di sini juga ada import ya. Jadi ini ada library-nya, ada Marshall, Zlib, dan Base64. Tapi untuk skrip-skrip yang di hosting atau diletakkan di selain GitHub biasanya itu menggunakan perintah wget atau curl. Ya fungsinya sama aja. Fungsinya untuk mendownload skrip-skrip tersebut sebelum bisa dijalankan. Jadi ini contoh tutorial sesat yang tidak harus kamu ikuti. Karena apa? Karena jika ngikutin tutorial-tutorial hack-hack seperti ini, dijamin nih yang kena hack itu akun kalian gitu loh. Nggak mungkin servernya itu bisa di-hack segampang ini ya. Hancurlah mereka, perusahaan gede kan nggak mungkin juga semudah itu dihack. Jadi si hacker ini itu menggunakan kebodohan-kebodohan kita gitu loh. Yang pengennya tanpa usaha langsung bisa ngehack. Ya mustahil lah bro. Itu nggak mungkin kayak begitu. Nggak ada kayak begitu. Yang ada itu kalian yang kena tipu-tipu. Yang kena hack itu malah kalian sendiri. Ini ada banyak nih tutorial-tutorial sesatnya yang di sini nih. Ini udah entah berapa ribu atau ratus account ya. Mungkin ribuan account udah kena hack ini nih. Karena bocah-bocah pengen hack malah hack sendiri akhirnya. Karena tutorial sesat di luaran sana sudah banyak banget, jadi saya di sini akan membuat tutorial yang berfaedah aja, oke? Jadi ini adalah contoh bagaimana sih kita menginstal sebuah skrip di Termux sehingga skrip tersebut itu bisa berjalan. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini adalah contoh ya. Ini ada aplikasi Python sederhana yang akan saya gunakan untuk contoh. Yang tujuannya adalah gimana caranya skrip Python ini bisa berjalan di Termux kita. Ini contohnya nih. Ini adalah skrip Termux game dibuat menggunakan Python. Yang membuat itu ini Kanzad 1275. Nah, untuk bisa menjalankan skrip ini, jadi logikanya adalah pertama, kita itu harus download skrip ini ke dalam Termux-nya, ya kan? Setelah skrip ini di-download ke Termux kita harus menjalankannya. Nah, untuk menjalankannya ini tidak bisa langsung karena menggunakan Python. Jadi kita itu harus menginstal Python-nya beserta library-nya. Oke, satu-satu ya biar kalian itu nggak bingung.
Pertama kita download ini script ke termok kita. Nah, caranya gimana? Ini kan pakai GitHub, jadi kita itu harus download pakai GitHub biar gampang. Kita cek dulu, udah keinstall apa belum nih GitHub-nya. Kita ketikkan git, enter. Nah, nggak ada kan nih. The program Git is not installed. Di sini ada sugestinya ya pada petunjuknya. Silakan install dengan mengeksekusi perintah di bawah ini. Ya udah, kita install dulu. Ketikkan pkg install git. Nah, kita install gitnya supaya bisa mendownload script yang dihosting di GitHub dengan mudah. Ya, kita tunggu aja. Oke, GitHub-nya sudah keinstall nih. Kita pastikan dulu ya, kita ketikkan git, enter. Oke, sudah bisa. Kita clear lagi, biar bersih. Lalu kita download script yang tadi nih. Caranya adalah URL-nya kita copy. Lalu gunakan perintah ini, git clone. Oh ya, ketika menggunakan termok ini pastikan dulu itu kalian itu ada di mana. Biar nanti nggak bingung ini script di download di mana. Oke, kita lihat pwd print working directory. Boom, ada di home. Kita lihat isinya ada apa di home. Ada seperti ini. Kita bersihkan dulu karena ini nggak penting-penting ya. rm hapus semuanya. rm in r ls. Nah, udah hilang nih. Clear ls. Nah, jika kamu bingung ini perintah-perintah apa, lihat ya di video tentang perintah termok. Atau bisa juga kamu itu belajar perintah termok ini di belajarlinux.org. Di sana ada banyak sekali perintah-perintah Linux. Nanti loh bang, kok belajar Linux ini kan aku belajar termok. Ya karena termok itu Linux gitu loh. Bagian kecil dari Linux. Kalau kamu pengen nguasain termok, kuasai Linux dulu. Nanti gampang banget tuh termok. Jangan lupa ya di belajarlinux.org. Di sana juga ada komunitasnya. Kamu tinggal subscribe, masukkan email, nanti akan dikirim materi-materi terbaru yang bisa membimbingmu untuk belajar macam-macam dari membuat server, hacking, belajar Linux untuk pekerjaan supaya bisa mendukung pekerjaanmu di perusahaan atau untuk melamar kerja itu bisa. Oke, langsung aja di belajarlinux.org. Kita lanjutkan ya. Di sini ya, udah tidak ada, kita gunakan perintah git clone, terus URL-nya tadi https github.com. Kalau udah kita enter, sedang proses download. Jadi perintah clone ini dari aplikasi Git ini untuk mendownload atau mengcloning project yang ada di GitHub supaya bisa dijalankan di komputer kita. Kita lihat hasilnya. Kita ketikkan ls. Nah, sudah ada kan? Ini adalah folder karena warnanya biru. Jadi di materi sebelumnya sudah dibahas. Kalau folder itu warnanya biru. Kita masuk ke dalam foldernya karena kita akan mengeksekusi script di dalamnya. Kita list. Nah, di kiri ini sudah berpindah untuk direktori kerjanya. Kalau kita list, ada nih script hangman.py. Untuk mengeksekusi script ini, kita gunakan perintah python. Nah, belum ada nih. Kita harus install pythonnya dulu. pkg install python. Kita tunggu. Yes. 69 mega downloadnya Python. Kita tunggu sampai selesai. Oke, Pythonnya sudah kita install dan udah selesai kan. Kita coba sekali lagi untuk memastikannya. Apakah Pythonnya sudah bisa berjalan dengan baik? Kita ketikkan perintah Python. Enter. Nah, sudah nih. Ctrl D untuk exit. Nah, ya. Oke, kita akan jalankan ya perintah hangman ini. Tapi saya penasaran, isinya apa sih hangman itu? Hangman. Oh, begini. Nih, script hangman-nya seperti ini nih.
Dia cuman pakai import random. Coba kita pastikan ya. Untuk modul atau library random udah cancel apa belum? Caranya adalah gunakan package manager dari Python ini, yaitu pip install random, enter. Nah, suruh ngupdate pipnya ini ke versi 3 atau Pythonnya versi 3 nih. Coba kita langsung jalanin aja ya, abaikan perintah error ini. Python, terus nama filenya hangman, enter. Nah, ini gamenya sangat simple ya, jadi cuman tebak-tebakan huruf aja. Ini contoh script termok yang berupa file Python. Ini game. Jadi nanti ada macam-macam tuh script termok itu, tergantung si pembuatnya ingin pakai buat apa. Jadi di sini yang penting kamu itu tahu caranya gimana script ini bisa berjalan di termok kalian. Yang pertama itu aplikasi Gitnya kita download. Aplikasi ini dipakai untuk nge-cloning atau mendownload script dari GitHub. Kemudian Pythonnya kita install dengan perintah apt atau pkg install python. Setelah itu kita jalani skripnya dengan perintah python, terus nama filenya apa, contohnya di sini kan hangman, langsung enter, langsung jalan kayak gini. Ya cuman gitu aja cara menjalankan script termuknya. Simple dan gampang kan? Oh ya, sebenarnya di sini biasanya ada script termuk satu lagi, yaitu berupa bash atau yang berupa bahasa pemrograman shell dari termuk itu sendiri. Jadi di sini ada script termuk untuk backup aplikasi. Ini bedanya script. Nah, bedanya scriptnya nih, aku kasih lihat ya. Jadi file executable-nya itu berupa .sh kayak gini untuk pengenalnya, belakangnya .sh. Kalau kita buka, nah di sini ada kayak gini nih kalau bash nih, yang paling atas. Kalau tadi Python kan include library-nya kayak gitu kan, ini kan beda. Dari strukturnya juga beda. Oh ya, satu hal lagi sebelum video ini saya akhiri adalah tentang cara kita mengecek aplikasi atau script yang berjalan di background atau yang nggak kelihatan. Jadi dia sebenarnya masih berjalan di termok kita, cuman nggak ada tampilan sama sekali. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi biasanya ini dipakai oleh hacker untuk menyusupkan backdoor atau ya tool hackingnya supaya perangkat kita itu bisa diremote dari si hacker tersebut. Nah, keadaan ini bisa sangat berbahaya ketika HP kalian itu di root. Karena apa? Karena kemungkinannya adalah virus ini, proses yang berisi virus ini atau malware, ini bisa keluar dari kontainer atau embernya si termuk. Jadi aslinya kalau belum di root kan dia aman tuh. Jadi ya cuma di ember itu. Umpamanya kalau ada aplikasi nakal atau aplikasi jahat, walaupun jalan di termuk, kalau kita tutup termuknya, itu aplikasi tersebut juga akan mati. Tapi lain ceritanya jika HP kalian itu di root. Jadi si aplikasi jahat itu yang bisa berupa virus atau backdoor atau cryptominer itu bisa keluar dari ember itu dan masuk ke sistem utama Android kalian. Walaupun kalian riset ya, kalau hackernya sudah canggih, itu script itu atau malware itu akan terus nempel di HP kalian. Dan bahayanya lagi itu kalau sampai masuk ke firmware-nya, walaupun diinstal ulang itu masih tetap aja ada di situ. Itu sangat berbahaya. Jadi jangan sekali-kali kalian itu melakukan root ke HP kalian karena berbahaya sekali. Yang ada nanti HP kalian malah lemot karena HP kalian itu dipakai oleh si hacker tersebut, yang tentunya dipakainya dari jarak jauh gitu kan. Jadi caranya adalah kita satu percobaan ya, kita jalankan game tadi, terus kita buka session baru. Oke, ini kan jalan nih, terus kita buka session baru. Caranya swipe dari kiri ke kanan. Nah, kayak gini. Dari kiri sini ke kanan di swipe. Nanti ada session ini, session 1 yang ini. Terus klik new session. Kemudian namanya bebas. Aku kasih namanya task manager lah buat ngelihat manager task. Nah, ini session yang kedua nih. Kayak gini kosong kan untuk session yang pertama itu. Isinya ini. Nah, yang tadi game tadi. Kita pindah ke session yang kedua. Terus kita ketikkan perintah htop.
Ini harusnya ini kalau modenya berdiri ini kelihatan semua atau dan lebih gampang dibaca. Tapi ini karena untuk tutorial jadi saya landscape, jadi susah dibacanya. Ketikkan key untuk keluar, saya pakai top aja. Nah, bisa dibaca. Nih contohnya gini nih. Di sini kalau kita ketikkan top, itu fungsinya sebagai task manager. Kita bisa melihat proses yang jalan di termuk kita. Untuk proses yang pertama itu adalah com termuk. Ya ini secara default com termuk jalan ya kan. Jadi hiraukan saja ini. Terus top itu aplikasi yang sedang kita pakai sekarang. Ini ada bus min 1 dan bus min 1 kan. Ini yang di shell tadi tuh. Shell itu ngenalinnya sebagai bus karena shell kita pakai bus. Nah, di sini kelihatan nih script yang jalan nih. Python hangman .py. Seumpamanya ini malware yang jalan di background tuh kita bisa ngekillnya dari sini. Caranya gimana? Kita hafalin ya ini untuk proses ID-nya yang di sini 17841. Jadi nanti kita akan kill istilahnya. Kita ketik key untuk keluar dari sini biar bisa ngetik perintah lain. Nah, kita ketikkan aja nih kill. Terus proses ID-nya. Proses ID-nya itu 17841. Kita ketik 17841 enter. Boom. Terus kita cek lagi, kita ketikkan top. Kita lihat ya hangman-nya apa masih jalan. Nah, sudah tidak ada. Kalau kita kembali ke session yang tadi, ini kan sebagai contoh nih. Dalam dunia nyata, ini nggak ada sessionnya sama sekali. Kayak cuman tampilan kayak gini, kalau kita ketikkan top, terus loh, kok ini aplikasi apa yang jalan? Nah, umpamanya Python apa, atau Bash apa, kayak gitu kan. Nah, itu yang sangat-sangat mencurigakan kan. Itu yang patut untuk kita waspadai, karena bisa saja termuk kita itu menjalankan sesuatu. Nah, untuk memastikannya kalian itu nggak menjalankan aplikasi yang nakal-nakal, ini kita keluar dari termuknya. Aplikasi termuknya kayak gini. Swipe. Terus di sini biasanya ada termuk nih, 2 session kan. Nih. Kita pencet exit. Nah. Kita bersihkan. Pastikan di sini tuh udah nggak ada termuk kayak gitu. Kalau masih ada itu umumnya kalian menjalankan script, itu scriptnya akan terus jalan di termuk kalian. Tapi kalau termuknya kita terminate atau kita hentikan prosesnya, itu semua script yang ada di saya istilahkan ada di embernya termuk tadi itu akan hilang. Jadi selagi HP kalian nggak di root itu aman. Jadi tinggal keluar aja dari termuk, semua proses yang menggunakan termuk itu akan hilang. Nah seperti itu saja ya untuk video kita kali ini. Saya masih akan membuat video lanjutan part ini ya, yaitu kita akan bahas nanti di next video tentang hacking dengan termuk. Kita akan bahas setuntas-tuntasnya di situ. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tunggu video kelanjutannya, yaitu menggunakan termuk untuk hacking. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah.